Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tengku IQ5, channel yang membahas tentang dinul Islam bagi pelajar Islam pemula. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Tanwirul Qulub fi Muamalatil Alamil Ghuyub, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi. Di mana di sini muallif menuliskan sebuah pembahasan tentang malaikat hufadah, malaikat yang selalu menjaga manusia di ketika manusia itu hidup. Maka di sini kita akan membahas kemanakah perginya malaikat tersebut di ketika manusia tersebut sudah meninggal dunia. Baik, langsung saja kita bacakan kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mimma yajibu i'tiqaduhu, sebagian perkara yang wajib diiktikad ataupun diyakini oleh orang muslim, anna 'alal 'ibad min waqti taklifi hufadatun yaktubuna a'malahum wa aqwalahum hatta al-mubahi wal anini fil marad. Bahwa atas manusia tersebut punya dua orang malaikat, yaitu dikenal dengan nama malaikat hufadah, yang mana mereka selalu menulis perbuatan-perbuatan manusia di ketika hidupnya, perkataan-perkataan manusia yang keluar daripada mulutnya, meskipun perkataan tersebut adalah perkataan yang mubahnya, ini perkataan yang tidak dicela oleh syarak, hingga pun sampai rintihan yang dikeluarkan oleh orang yang sakit. Dalam hal ini bagaimana oleh para malaikat mencatat suatu amal kebaikan yang tersimpan dalam hati manusia? Bagaimana para malaikat tersebut mencatat jika ada di dalam hati manusia tersebut sesuatu yang baik, yakni niat yang baik? Maka mu'allif melanjutkan, wa amalul qalbi yaj'alullahu lahum alamatan alaihi yumayyizuna biha baina husnihi wa sayyiatihi. Wahia raihatun khabithatun tahsulu 'inda suduril sayyi. Faqad su'ila Sufyan kaifa ta'lamul malaikatu anna al-'abda hamma bihasanatin aw sayyi'atin, faqala idza hamma bihasanatin wajadu rihal miski wa idza hamma bisayyi'atin wajadu rihal natsni. Di ketika manusia tersebut mempunyai cita-cita yang buruk, bagaimana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda bagi para malaikat ini sehingga mereka bisa membedakan antara niat yang buruk dan niat yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda kepada mereka, wa hiya raihatun khabithatun. Apabila manusia tersebut berniat buruk terhadap sesuatu, maka melalui mulutnya Allah Subhanahu wa ta'ala
mengeluarkan bau yang busuk atau bau yang tidak sedap, yang hasil bau tersebut daripada ataupun keluar daripada niat yang buruk tadi. Dalam hal ini, seseorang bertanya kepada Sufyan, bagaimana malaikat mengetahui suatu perbuatan apabila perbuatan tersebut diniatkan dalam hati bahwa perbuatan tersebut baik ataupun niat tersebut baik, dan niat buruknya. Maka Sufyan Tsuri menjawab, idza hamma bihasanatin, apabila seseorang itu bercita-cita dengan sebuah kebaikan, wajadu rihal miski, maka dari orang tersebut akan keluar bau yang sangat wangi. Maka di situ oleh para malaikat mengetahui bahwa orang tersebut memiliki sebuah cita-cita yang baik. Wa idza hamma bisayyatin, dan apabila orang tersebut bercita-cita ataupun berangan-angan dengan sebuah keburukan, wajadu rihal natni, maka oleh para malaikat mendapati daripada orang yang bercita-cita buruk tersebut bau yang sangat busuk. Teman-teman sekalian, maka di sini kita dapat mengetahui bahwa para malaikat ini meskipun oleh manusia baru berniat untuk melakukan sesuatu, baik itu yang baik maupun yang buruk, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tanda kepada mereka, yaitu bau yang keluar sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Maka oleh muallif menyambungkan kembali, fawajaba i'tikaduhu faman kadzdzaba bihi aw syakka fihi fahuwa kafirun. Maka wajib bagi kita seorang muslim itu mengiktikad bahwa benar-benar pada diri manusia yang hidup itu mempunyai dua malaikat yang selalu mencatat amal dan perkataan manusia tersebut. Maka barang siapa yang mengingkari dengan adanya para malaikat ini, maka dia dihukumi sebagai kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian, oleh muallif menyambungkan kembali, wali kulli abdin malakani. Bagi setiap hamba itu mempunyai dua malaikat. Ahaduhuma yaktubul hasanat, seorang daripada mereka itu menuliskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Wal akhiru yaktubu sayiat, dan yang lain maknanya yang kedua selalu menuliskan sesuatu perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh manusia tersebut. Wal awwalu amirun ala tsani la yumakkinuhu min katbil sayiati illa bimadha sa'atin min ghairi taubatin aw ghairiha minal mukaffarat. Malaikat yang pertama, yakni malaikat yang selalu mencatat amal buruk, itu menjadi penguasa di atas malaikat yang kedua, yakni malaikat yang selalu mencatat amal buruk. Maaf, yakni malaikat pertama, yakni malaikat yang mencatat amal kebaikan, menjadi raja bagi malaikat yang kedua, yakni malaikat yang selalu mencatat amal buruk, yang oleh malaikat yang pertama selalu mengekang malaikat yang kedua ini agar tidak menulis secara fur ataupun secara segera di ketika umat manusia tersebut melakukan sebuah keburukan, kecuali baru mengizinkan oleh malaikat yang pertama ini bagi malaikat yang kedua untuk menuliskan sebuah keburukan yang dilakukan oleh manusia itu setelah
berlalu beberapa waktu. Itu pun jika manusia tersebut tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan hal perbuatan kebaikan yang lain yang dapat menebus dosa yang telah dilakukan oleh manusia tersebut. Fa in istaghfara, maka jika beristighfar manusia yang telah melakukan perbuatan dosa yang tadi, fi athnaiha, pada waktu pertengahannya, maknanya di ketika dia telah melakukan sebuah keburukan, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, katabaha katibul hasanati hasanatan wahidatan. Maka istighfar orang yang berbuat dosa tadi itu akan ditulis oleh malaikat pencatat amal kebaikan menjadi satu kebaikan. Maka di sini teman-teman sekalian dapat kita pahami bahwa malaikat pencatat amal baik ini selalu mengekang pencatat amal keburukan, bahwa jangan dulu suatu keburukan itu ditulis sebagai keburukan kecuali memang jika manusia tersebut tidak melakukan perbuatan kebaikan untuk bisa menebus perbuatan yang telah dilakukan, yaitu maksiat. Jika manusia tersebut taubat ataupun beristighfar setelah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istighfar tersebut ataupun keburukan tersebut akan menjadi ditutupi dengan istighfar ini dan ditulis oleh malaikat pencatat amal kebaikan sebagai sebuah amalan yang baik di sisinya. Sedangkan malaikat yang pencatat amal buruk itu tidak menulis apa-apa lagi. Wa illam yahsul istighfaru wala ghairuhu, qala li katibis sayiat uktub arahanallahu minhu. Ketika orang yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas maksiat yang telah dilakukannya, maka para malaikat pencatat amal baik ini mengatakan kepada malaikat pencatat amal buruk, tulislah olehmu kemaksiatan ini sebagai sebuah maksiat. Mudah-mudahan kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan manusia yang kita tulis ini. Kemudian oleh muallif melanjutkan, wala yufariqanil 'abda fi muddati hayatihi illa indal khala'i wa indal jima'i. Dua malaikat ini tidak pernah berpisah dengan manusia kecuali di ketika manusia itu memasuki tempat pembuangan air besar ataupun WC, dan di ketika manusia itu melakukan jimak, yakni hubungan suami istri. Maka di saat dua inilah para malaikat ini berpisah dengan manusia tersebut. Walidha, dan karena demikian, talabatil isti'adatu indal awwali wal basmalatu indal tsani. Maka oleh syara' menganjurkan kepada manusia di ketika masuk WC dengan membaca ta'awudz, yakni berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan-keburukan yang ada di WC tersebut, dan membaca basmalah di ketika manusia tersebut melakukan hubungan suami istri. Maka untuk mendalami masalah ini boleh dibaca dalam karya-karya fiqh ulama mazhab Syafi'i khususnya, ataupun di bagian yang lain kita nanti akan membahasnya. Baik. Fa idza matal mu'min qa'ada malakani ala qabrihi yastaghfirani lahu ila yaumil qiyamah. Maka bagaimana ketika manusia tersebut sudah mati ataupun meninggal dunia? Maka malaikat ini akan duduk di atas kuburnya
meminta ampun oleh mereka berdua bagi si mayit yang mukmin ini hingga yaumil qiyamah. Wa idza mata al-kafiru, dan apabila mati orang kafir, qa'ada malakani yal'anani ila yaumil qiyamah. Dan apabila mati orang kafir, mereka juga duduk di atas kuburnya, namun tugas mereka melaknat kafir tersebut hingga yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita katakan di awal tadi, kemanakah perginya malaikat tersebut di ketika manusia tersebut sudah meninggal dunia? Maka oleh Imam Muhammad Amin Al-Qurdi menjawab dalam sebuah karyanya, jika orang mukmin tersebut meninggal dunia, jika manusia tersebut mukmin yang meninggal dunia, maka malaikat tersebut akan duduk di atas kuburnya dan selalu meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pahala istighfarnya mengalir kepada si mayit mukmin tersebut. Dan apabila yang mati itu kafir, mereka juga duduk di atas kuburnya dan selalu melaknat kafir tersebut hingga yaumil qiyamah. Maka teman-teman sekalian, betapa besarnya peranan daripada malaikat ini, baik bagi orang mukmin, dan juga betapa malapetakannya peran malaikat ini di ketika matinya seorang kafir. Teman-teman, sahabat Tengku EQ5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan iman yang kuat kepada kita dan selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, mohon didukung channel ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan cara subscribe, like, comment, and share. Demikian, salam Tengku EQ5.